Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Yulianto, dan di video kali ini saya ingin memenuhi tugas saya di mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu cybercrime. Langsung saja kita masuk. Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan, sama saya Hadi Yulianto ya, dari kelas TI 310, dan ini nomor NIM saya. Dan oke, ini mata kuliah yang saya untuk UAS ya, untuk UAS. Nah, di sini kita langsung masuk saja untuk what's that cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah suatu tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer di mana seseorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Nah, cybercrime juga adalah semua jenis pemakaian jaringan komputer untuk tujuan kriminal dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Dan ada lagi yang ketiga, cybercrime adalah semua kegiatan individu atau kelompok yang memakai jaringan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Nah, langsung saja ke pertanyaannya. Untuk pertanyaannya itu, deskripsikan kasus tersebut, kenapa bisa terjadi, bagaimana cara pencegahan, bagaimana cara mengatasinya. Dan saya untuk menyimak kembali untuk video ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan. Nah, ini dia 3 kejahatan cybercrime. Yang pertama itu pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Dan yang kedua, cyberterorisme. Yang kita tahu itu cyberteroris ya, merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberteroris kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Dan yang ketiga, hacking. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Nah, kita lanjut, kenapa bisa terjadi pencurian data. Faktor utama terjadinya pencurian data karena masyarakat masih awam terhadap pentingnya data, terutama di dunia digital. Kemudian, kurangnya kesadaran diri terkait data atau terkait ya, data yang boleh dan tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Selain itu, belum semua kalangan sadar dan paham mengenai risiko saat memberikan data pribadi ke orang yang salah. Yang kedua, cyberteroris. Penggunaan internet untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya nyawa atau kerugian fisik yang signifikan untuk mencapai keuntungan politik melalui intimidasi. Hal ini juga terkadang dianggap sebagai tindakan terorisme internet dalam aktivitas teroris, termasuk tindakan disengaja, gangguan jaringan komputer berskala besar ya, terutama komputer pribadi yang terhubung ke internet dengan alat seperti virus komputer. Dan yang ketiga, hacking. Penggunaan kombinasi password dan username yang tidak cukup kuat merupakan penyebab terbesar yang membuat peretas mudah mengobrak-abrik website korban. Nah, untuk penggunaan kombinasi password dan name, saya sarankan untuk untuk password saja ya, untuk password. Untuk username itu panen ya, tidak bisa diganti-ganti. Untuk passwordnya mohon untuk diganti berskala lah. Nah, kita lanjut. Bagaimana cara pencegahan? 1. Jangan mengirim uang kepada orang yang mengaku teman atau keluarga. Dan kedua, jangan mengisi daya ponsel menggunakan fasilitas publik. 3. Gunakan VPN saat masuk ke WiFi publik. 4. Unduh aplikasi pengelola kata sandi. Dan kelima, hapus riwayat browsing, cookie, dan cache sesering mungkin. Cara mengatasinya: mengambil kembali data-data yang sempat diretas, menggunakan gadget untuk kepentingan pribadi, melakukan update software secara rutin, melakukan backup data secara berkala.
dan lakukan pergantian password secara berkala ya. Nah, saya dan terima kasih untuk video ini. Mohon maaf jika ada salah. Saya Hadi Yulianto mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.